Puji Tuhan, saudari, kita sampai kepada pembahasan Thanksgiving tahun 2024 yang berjudul Menempuh Kehidupan Orang Kristen dan Kehidupan Gereja di bawah Pemerintahan Allah bagi Ekonomi Allah. Puji Tuhan, kita sampai kepada berita yang keenam yang berjudul Berbagian dalam Sifat Allah dan Perkembangan Hayat Ilahi dan Sifat Ilahi untuk masuk ke dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat tiga beban ini. Yang pertama adalah di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan supaya melalui janji-janji ini kamu dapat berbagian dalam sifat Allah. Puji Tuhan bahwa kita semua berbagian dalam sifat Allah. Namun kita perlu sampai kepada tahap perkembangan, bahwa hayat ilahi dan sifat ilahi yang ada di dalam kita perlu mengalami perkembangan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ke 7 membahas mengenai tahapan perkembangan ini. Puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 mengatakan, dalam imanmu menyuplai dengan limpah lengkap kebajikan. Dalam kebajikan menyuplai pengetahuan. Ayat yang keenam, dalam pengetahuan menyuplai penguasaan diri. Dalam penguasaan diri menyuplai kesabartahanan. Dalam kesabartahanan menyuplai kesalehan. Ayat yang ketujuh, dalam kesalehan menyuplai kasih sesama saudara. Dalam kasih sesama saudara menyuplai kasih. Dengan demikian, hayat ilahi dan sifat ilahi yang ada di dalam kita boleh mencapai perkembangannya, bahkan perkembangan yang penuh. Maka dengan demikian kita dapat memasuki beban yang ketiga adalah kita dapat masuk ke dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Puji Tuhan bahwa di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 mengatakan dengan demikian kamu akan memperoleh suplaian yang kaya dan melimpah lengkap untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Perihal perkembangan hayat ilahi dan sifat ilahi dapat digambarkan dalam ilustrasi seperti ini, bahwa iman adalah benih. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima benih ilahi dan sifat ilahi di dalam kita melalui iman. Puji Tuhan atas iman, ya. Atas iman ini akhirnya perlu berkembang menjadi akar, ya. Akarnya adalah kebajikan dan pengetahuan. Puji Tuhan atas akar-akar yang ada ini tidak kelihatan, tetapi perlu ditambahkan atas iman. Adalah kebajikan dan pengetahuan. Namun tidak berhenti sampai pengetahuan saja. Kalau berhenti sampai pengetahuan, seseorang akan mudah menjadi sombong. Maka tanaman ini perlu mengalami perkembangan selanjutnya, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah sebagai batangnya dan perlu terus mengalami perkembangannya sampai kepada cabang, bunga, dan buahnya. Nah, cabang ini adalah kesabartahanan, ya, dan kesalehan. Di atas batang penguasaan diri perlu ditambahkan kesabartahanan dan kesalehan sehingga boleh menghasilkan bunga-bunga yang tidak lain adalah kasih sesama saudara dan akhirnya membuahkan kasih yang tidak lain adalah kasih Allah. Puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7 dan 10 sampai 11 mengatakan, inilah sebabnya hendaklah kamu sungguh-sungguh menambah segala ketekunan. Dalam imanmu menyuplai dengan limpah lengkap kebajikan, dalam kebajikan menyuplai pengetahuan, dalam pengetahuan menyuplai penguasaan diri,
Dalam penguasaan diri menyuplai kesabartahanan. Dalam kesabartahanan menyuplai kesalehan, dalam kesalehan menyuplai kasih sesama saudara, dalam kasih sesama saudara menyuplai kasih. Ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku hendaklah kamu lebih tekun supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian, kamu akan memperoleh suplaian yang kaya dan melimpah lengkap untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudari, di dalam perkara perkembangan ini diingatkan bahwa perkara ketekunan ini harus ditambahkan ya, dengan sungguh-sungguh menambah segala ketekunan. Artinya dorongan Petrus kepada kita semua perlu dengan segala kerajinan kita sungguh-sungguh ya. Dan kemudian bahkan ditekankan lagi bahwa kita perlu lebih tekun. Sehingga dengan demikian, saudari, ketekunan kita, kesungguhan kita akan membawa kita sampai kepada suplai yang kaya dan limpah lengkap. Sehingga ketika kita masuk dalam kerajaan kekal Tuhan kita masuk itu dengan limpahnya. Puji Tuhan atas perkara ini. Mari kita lanjutkan dengan struktur dan garis besar berita. Berita ini ada dua bagian. Yang pertama adalah berbagian dalam sifat Allah, dan yang kedua adalah perkembangan hayat ilahi dan sifat ilahi adalah untuk masuk ke dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Bagian yang pertama adalah berbagian dalam sifat Allah. Pertama kita perlu mengenal sifat Allah, ya, kita berbagian, dan bagaimana kita berbagian ada sarana dan syaratnya. Sehingga di kapital G dan H membahas mengenai hasil dari berbagian. Puji Tuhan, setelah kita berbagian dalam sifat Allah, kita perlu di dalam Romawi yang kedua dengan tekun mengembangkan ya 8 hal yang telah kita terima. Puji Tuhan, sehingga kita masuk dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Di dalam pembahasan hariannya, mari kita melihat di dalam hari yang pertama dan kedua membahas mengenai berbagian. Kita berbagian dalam sifat Allah, dan hari yang kedua membahas mengenai sarana dan syaratnya. Kita berbagian dalam sifat Allah, ya, mengacu kepada apa adanya Allah, ya, dan sifat ilahi adalah substansi hayat ilahi. Kita berbagian dalam sifat ilahi. Saudara-saudari, kita perlu cermati bahwa perkara sifat Allah itu berbeda dengan sifat ilahi. Di dalam hari yang pertama membantu kita mengenal bahwa sifat Allah itu mengacu kepada apa adanya Allah. Sedangkan sifat ilahi adalah substansi hayat ilahi. Substansi ini adalah esensi ya, unsur yang menyusun dari hayat ilahi. Puji Tuhan ya atas hayat ilahi yang telah kita terima. Puji Tuhan juga atas sifat Allah yang mengacu pada apa adanya Allah menjadi substansi hayat ilahi kita. Kita boleh berbagian dalam sifat ilahi ini sehingga seluruh apa adanya Allah dapat kita alami dan dapat kita perhidupkan. Untuk itu kita perlu mengenal sarana dan syaratnya adalah melalui janji-janji. Ya, kita berbagian dalam sifat Allah agar terlepas dari hawa nafsu. Puji Tuhan atas janji-janji ini bahwa kita berbagian dalam sifat Allah. Dan ada syarat untuk berbagian dalam sifat Allah agar terlepas dari kebinasaan oleh hawa nafsu. Puji Tuhan, kita perlu diselamatkan dari perkara ini. Kemudian sampai kepada tahap perkembangan. Kita perlu bekerja sama. Bagaimana kita bekerja sama? Itu perlu dengan tekun mengembangkan. Ya, apa yang kita kembangkan adalah kebajikan dari iman hingga kesalehan. Puji Tuhan, ya, dari iman hingga kesalehan. Di dalam bagian yang pertama ini adalah bagaimana kaum beriman secara perorangan atau individu ya. Setiap individu demi individu, yaitu kehidupan orang Kristen secara individu ya. Baru kemudian di dalam butir berikutnya adalah
di dalam hidup gereja atau di dalam kehidupan korporat, yaitu kasih sesama saudara, dan pada akhirnya sampai pada perkembangan yang akhir, yaitu adalah kasih ilahi. Secara pribadi kita perlu dengan tekun mengembangkan kebajikan sifat ilahi dari iman, ya, benih iman sampai kepada kesalehan. Namun ini perlu sampai kepada bunga dan buah, ya, seperti gambar tadi, ya, bahwa menghasilkan bunga yaitu kasih sesama saudara dan buahnya adalah kasih ilahi. Maka dengan demikian masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ya. Ini adalah sebagai pahala kita. Kita perlu dengan tekun mengembangkan sifat ilahi untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Puji Tuhan, ada dorongan bagi kita semua untuk kita tekun mengejar agar kita masuk dalam kerajaan Tuhan kita dengan kelimpahan. Selanjutnya kita dapat melihat di dalam setiap bagiannya. Di dalam bagian yang pertama membahas mengenai berbagian dalam sifat Allah dan sifat ilahi. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan, melalui kemuliaan dan kebajikan ini dia memberi kita janji-janji yang berharga dan paling besar, supaya melalui janji-janji ini kamu dapat berbagian dalam sifat Allah, agar kamu terlepas dari kebinasaan yang terdapat dalam dunia oleh hawa nafsu. Di sini kita dapat melihat perkara sifat Allah. Sifat Allah adalah apa adanya Allah, termasuk juga kekayaannya Dia, segala unsur Allah dan komponen apa adanya Allah. Puji Tuhan atas sifat Allah. Dan kita dapat mengenal sifat ilahi dan hayat ilahi, bahwa sifat ilahi adalah substansi dari hayat ilahi. Jadi di dalam hayat ilahi ini ada sifat ilahi. Amen, ya. Kita hari ini telah memperoleh hayat ilahi yang ada di dalam kita, sehingga kita adalah anak-anak Allah, ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, dia memberi kekuasaan kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Puji Tuhan. Ya, jadi setiap anak-anak Allah menerima hayat ilahi. Dan di dalam hayat ilahi ini ada substansinya adalah sifat ilahi. Sehingga seluruh apa adanya Allah ada di dalam sifat ilahi dan menjadi substansi hayat ilahi di dalam anak-anak Allah. Bagaimana menjadi anak-anak Allah? Ya adalah melalui percaya ke dalam namanya. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, sesungguhnya aku beritahu kamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi untuk menjadi anak-anak Allah, kita perlu percaya ke dalam namanya dan dilahirkan kembali. Puji Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, ada sifat ilahi yang disalurkan ke dalam kita. Sehingga kita semua memiliki hayat ilahi di dalam kita. Bahwa semua orang percaya dalam anak Allah, maka memiliki hak menjadi anak-anak Allah. Kaum beriman memiliki hak untuk berbagian dan menikmati sifat Allah. Yaitu berbagian dalam sifat Allah dan menikmati sifat Allah. Puji Tuhan, kita dapat berbagian dalam sifat Allah adalah melalui janji-janji, ya, agar kita satu di aspek yang negatif terlepas dari hawa nafsu. Ya, melalui janji-janji kita berbagian dalam sifat Allah. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4a mengatakan dia memberi kita janji-janji yang berharga dan paling besar, supaya melalui janji-janji ini kamu dapat berbagian dalam sifat Allah. Bagaimana kita dapat memiliki janji-janji ini? Di poin sebelumnya telah membahas. Puji Tuhan, sasarannya adalah melalui janji-janji ini kita berbagian dalam sifat Allah. Di aspek yang negatif adalah supaya kita terlepas dari kebinasaan yang terdapat dalam dunia
oleh hawa nafsu. Amen. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4b menyatakan bahwa syarat untuk berbahagia dalam sifat Allah itu adalah agar kita terlepas dari kebinasaan yang terdapat dalam dunia oleh hawa nafsu. Kita perlu hidup dalam siklus pelarian dan partisipasi berbagian dalamnya dan pelepasan. Jadi saudara-saudari, kita perlu lari sebagaimana cerita di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Yusuf dengan istri Potifar. Inilah kehidupan orang Kristen. Terhadap dosa, kita perlu terus lari, melarikan diri. Pelarian demi pelarian, menjadi sebuah siklus pelarian. Terhadap hawa nafsu, kita perlu terus mengalami pelarian. Amen. Sehingga kita boleh mengalami pelepasan. Kita terlepas dari kebinasaan. Puji Tuhan atas perkara ini. Amen. Karena itu kita perlu dengan tekun mengembangkan kebajikan sifat ilahi di dalam kita. Bagaimana dengan tekun mengembangkan kebajikan rohani dari sifat ilahi ini? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa inilah sebabnya kamu sungguh-sungguh menambah segala ketekunan dalam imanmu, menyuplai dengan limpah lengkap kebajikan. Puji Tuhan bahwa selain janji-janji yang berharga dan sangat besar yang Allah berikan kepada kita, kita seharusnya dengan tekun bekerja sama dengan sifat ilahi yang dinamis, yang menguatkan untuk menggenapkan janji-janji Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari, di dalam aspek ini kita dapat melihat bahwa perkara menyuplai dalam arti sebenarnya adalah mengembangkan. Bahwa maksud Petrus adalah agar kita mengembangkan apa yang telah kita terima. Kita telah menerima ya dari janji-janji Allah, kita boleh menerima sifat ilahi. Sehingga atas hal ini kita perlu mengembangkan ya, kita perlu mengembangkan dari benih iman melewati akar kebajikan dan pengetahuan, batang pengendalian diri serta cabang kesabartahanan dan kesalehan. Hingga bunga dan buah kasih sesama saudara dan kasih ilahi boleh ternyatakan atas kita semua. Kita dapat melihat, saudara-saudari ya, bahwa perkara mengembangkan dari iman hingga kebajikan kepada kesalehan. Iman kita seperti benih ya, yang ditaburkan ke atas tanah yang baik. Dan puji Tuhan, hari ini di dalam kita ada iman. Atas iman ini kita beroleh bagian iman yang ajaib, yang sama berharga. Sehingga melalui benih iman ini mulai berkembang menjadi akar kebajikan ya, dan pengetahuan. Kebajikan ini adalah kuat kuasa ilahi yang menghasilkan tindakan yang penuh vitalitas. Dan kita juga sampai kepada pengetahuan. Puji Tuhan, kita perlu dengan sungguh-sungguh menambah perkara ini sampai kepada pengetahuan. Ya, kita pengetahuan ini mengacu kepada pengenalan terhadap Allah, ya, terhadap Tuhan Yesus, ekonomi Allah, iman, kuat kuasa ilahi, kemuliaan, kebajikan, sifat dan hayat. Puji Tuhan bahwa kita didorong oleh Rasul Petrus sampai kepada pengetahuan. Sehingga tidak berhenti sampai pada pengetahuan. Karena kalau sampai pengetahuan saja, maka seseorang mudah menjadi sombong. Maka perlu bertumbuh, ya, berkembang sekali lagi, sampai kepada penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah pengendalian dan membatasi diri dalam emosi, kesukaan, dan kebinasaan. Nah, saudara-saudari, seringkali anak-anak Allah semakin mengenal pengetahuan, mudah menjadi sombong untuk pamer, ya, memamerkan apa yang dia ketahui, ya, mudah sekali menjadi tinggi hati. Nah, ini perlu dikendalikan, ya, dan perlu dibatasi. Puji Tuhan, ya, atas hal ini, sehingga boleh menghasilkan ya cabang kesabartahanan
Ya, ranting ya, maksudnya adalah ranting kesabartahanan dan kesalehan. Sabar tahan ini adalah sabar terhadap orang lain dan situasi. Puji Tuhan. Juga perihal kesalehan. Ya, ranting kesalehan mengacu kepada kehidupan yang sama seperti Allah dan mengekspresikan Allah. Kehidupan apa yang Allah kita nyatakan? Tidak lain adalah seperti kehidupan Yesus. Itulah sebabnya kita perlu belajar kepada Yesus. Amen. Ya, dengan demikian, mengekspresikan Allah dengan sepenuhnya. Saudara kita mengatakan demikian, mengembangkan kebajikan dari iman hingga kesalehan. Saya bacakan bahwa kita perlu menggunakan iman ini agar dapat mengembangkan kebajikan hayat ilahi dalam tahap selanjutnya serta mencapai kematangan. Kebajikan karena tindakan yang penuh vitalitas memerlukan suplai limpah lengkap dari pengenalan yang penuh akan Allah dan Tuhan Yesus agar kita dapat menikmati perkembangan selanjutnya. Begitu kita beroleh pengetahuan, kita akan sangat mudah untuk sombong. Inilah sebabnya kita perlu mengembangkan penguasaan diri dalam pengetahuan. Nah, penguasaan diri adalah menanggulangi diri. Kesabartahanan adalah sabar terhadap orang lain dan situasi. Ketika kita mengendalikan diri kita dan sabar terhadap orang lain dan situasi, kita mengembangkan kesalehan dalam kehidupan rohani kita, supaya kita dapat seperti Allah dan mengekspresikan Dia. Puji Tuhan, ya. Kalau kita melihat, saudara-saudari ya, dari 6 butir sebelumnya tidak lain adalah bagi kita secara pribadi sebagai orang Kristen. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita juga hidup secara korporat dalam kehidupan gereja. Dalam hidup gereja ada saudara-saudari yang lain. Itulah sebabnya kita sampai kepada kasih sesama saudara atau kasih persaudaraan dan sampai kepada kasih ilahi, ya, menyuplai kasih. Inilah ekspresi yang nyata bahwa kita mengasihi Allah kita, ya, adalah dengan kasih ilahi. Saudara-saudari, kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa dalam kesalehan menyuplai kasih sesama saudara, dalam kasih sesama saudara menyuplai kasih. Dan Yohanes pasal 13 ayat 35 mengatakan, jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17 mengatakan, supaya kamu maju dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu tetap. Hal-hal ini kuperintahkan kepadamu agar kamu mengasihi seorang akan yang lain. Kasih sesama saudara, ya, kasih sesama saudara ini, ya, tidak lain adalah Philadelphia. Philadelphia terdiri dari kata phileo dan adelphos. Phileo ini adalah kasih dan adelphos ini adalah saudara. Jadi Philadelphia berarti kasih sesama saudara atau kasih persaudaraan. Bahwa kita menambahkan kasih sesama saudara dalam kesalehan, ya, dalam hal mengekspresikan Allah, ya. Kesalehan ini adalah mengekspresikan Allah, ya. Kalau kita adalah orang yang saleh, adalah artinya adalah orang yang mengekspresikan Allah. Dalam kesalehan kita perlu memerlukan suplai kasih ini agar kita dapat mempertahankan hubungan sesama saudara, dapat bersaksi, ya, dan dapat berbuah. Puji Tuhan. Ya, kita perlu dengan segala ketekunan menambahkan atas kesalehan adalah kasih sesama saudara. Namun selanjutnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa siapa yang tidak mengasihi saudara, dia tidak pernah mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan, Allah adalah agape. Ini adalah tahap perkembangan paling tinggi, ya. Puji Tuhan, ya, atas kasih yang adalah agape, ya. Kasih ini bukan phileo, kasih ini adalah agape.
Dengan demikian, kasih ilahi adalah apa adanya Allah dalam sifatnya. Kasih yang lebih tinggi, kasih yang lebih agung. Inilah kita menyatakan kasih kepada semua saudara-saudari dan akhirnya kita menyuplaikan kasih ilahi. Saudara kita mengatakan bahwa dalam kehidupan gereja memerlukan kasih sesama saudara untuk maju kepada kasih. Karena Petrus sangat berpengalaman dan mengetahui kondisi di antara kaum beriman, maka dia tidak berhenti pada kasih sesama saudara, melainkan maju membicarakan kasih. Membicarakan kasih ilahi, yaitu kasih yang dalam dan agung, yang dengannya Allah Bapa mengasihi seluruh umat manusia, baik orang percaya maupun orang berdosa. Dalam kehidupan gereja, kita mungkin lebih menyukai saudara tertentu yang kita anggap baik dan mengasihinya. Tetapi kita mungkin tidak begitu menghargai saudara yang lain. Kita mungkin mempunyai kasih terhadap dua saudara itu, tetapi kasih yang dangkal. Jadi kita memerlukan kasih yang lebih dalam dan lebih tinggi. Kasih ini adalah kasih ilahi. Ketika kita memiliki kasih yang demikian, kita akan mengasihi saudara-saudara dengan kasih yang sama. Tidak peduli mereka adalah saudara yang bagaimana. Puji Tuhan atas kasih ilahi sebagai perkembangan akhir dari sifat ilahi. Amen. Ya, kita perlu mengembangkan perihal ini ya, mengembangkan kasih sesama saudara menjadi kasih ilahi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 mengatakan kita telah mengetahui dan mempercayai kasih Allah dalam kita. Allah adalah kasih, dan siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Saudari, bahwa perihal kasih sesama saudara atau kasih persaudaraan ini perlu berkembang lebih lanjut menjadi kasih yang lebih tinggi dan lebih agung. Semakin kita mengasihi saudara-saudari kita ya, memiliki kasih persaudaraan, kita akan maju sampai kepada kasih itu. Kita tinggal dalam kasih dan tinggal dalam Allah. Dan Allah tinggal di dalam dia. Puji Tuhan, bahwa hari ini kita boleh mengekspresikan Allah sebagai kasih. Dan inilah perkembangan akhir dari hayat ilahi yang adalah kasih. Di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45 mengatakan, tetapi aku beritahu kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak Bapamu yang di surga-surga, karena dia menerbitkan mataharinya ke atas orang yang jahat dan yang baik, serta menurunkan hujan ke atas orang yang adil benar dan yang tidak benar. Jadi bahwa kesimpulan dari menikmati sifat ilahi ya, adalah kasih ilahi. Bahwa kasih adalah perkembangan akhir dari sifat ilahi ini. Kita boleh menjadi seperti Bapa Surgawi, mengasihi mereka, mengasihi dia, ya, bahkan mengasihi mereka yang membenci dia. Puji Tuhan, sampai dengan bagian ini kita dapat mengenal kunci bagaimana kita dapat mengasihi ya, orang-orang yang membenci. Bukan dengan kasih kita, tetapi kita perlu sampai kepada kasih ilahi. Ya, kita berbagian dalam sifat Allah sampai puncaknya menjadi manusia kasih, bahkan menjadi kasih itu sendiri. Bahwa kasih sesama saudara memerlukan kasih ilahi. Dalam kehidupan gereja, saudara dan saudari mungkin saling mengasihi, namun kasih mereka mungkin agak dangkal. Dalam kasih mereka mungkin tidak ada suplai hayat dan tidak ada antibiotik yang dapat menyembuhkan. Ini berarti kasih mereka kekurangan kasih ilahi. Kasih Allah itu selalu konsisten. Jika kita mengasihi orang lain dengan kasih ini, maka akan konsisten. Ketika orang lain berkontak dengan kita, kasih kita akan tetap sama. Kita akan selalu mengenali dan mengasihi orang lain menurut keperluan mereka. Kita mungkin mengetahui seberapa besar kasih yang diperlukan seorang saudara. Maka kita akan mengukur dan mengalokasikan kasih sebanyak itu kepadanya.
Tetapi saudara yang lain mungkin memerlukan kasih dalam ukuran yang berbeda untuk memenuhi keperluannya. Ini adalah kasih yang tinggi. Amen. Karena itu saudara ya, kita perlu dengan tekun ya mengembangkan sifat ilahi. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam kerajaan kekal ya, bahkan masuk dengan kelimpahan. Ya, kita perlu mengembangkan kebajikan rohani, membuat kita teguh. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 10 sampai 11 mengatakan karena hal-hal ini tinggal di dalam kamu dengan berlimpah dan berlipat ganda. Karena itu, saudara-saudaraku, hendaklah kamu lebih tekun supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan tersandung. Jadi kita perlu menambahkan kebajikan rohani dalam hayat ilahi dan terus maju dalam pertumbuhan hayat ilahi supaya panggilan Allah terhadap kita itu teguh. Amin. Ya, kita perlu terus dengan tekun mengejar ya, masuk dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11 mengatakan, dengan demikian kamu akan memperoleh suplaian yang kaya dan melimpah lengkap untuk masuk dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat bahwa suplai yang kaya, ya, yang berlimpah ya. Nah, suplai yang kaya ini adalah apa yang kita nikmati dalam pertumbuhan dan perkembangan hayat ilahi sampai kepada sepenuhnya. Puji Tuhan bahwa hari ini pertumbuhan kita ada suplai yang limpah. Semoga di dalam bagian ini kita masih berkesan perihal judul di dalam surat 2 Petrus ya, bahwa di dalam pemerintahan ilahi ini ada suplai, ada persediaan ilahi. Amin. Sehingga kita terus mengalami suplaian. Kita perlu masuk ya, sehingga kelihatannya kita masuk ke dalam kerajaan kekal. Tapi sebenarnya melalui pertumbuhan hayat, melalui perkembangan hayat ilahi di dalam kita, justru kita beroleh suplai limpah lengkap masuk ke dalam kerajaan kekal. Puji Tuhan. Kita sampai kepada bagian penutup, yaitu kita perlu berbagian ya. Berbagianlah, yaitu berbagian dalam kenikmatan sifat ilahi. Tidak hanya berbagian, kita sampai kepada berkembang ya. Perlu mengalami perkembangan sifat ilahi, bahkan sampai kepada perkembangan ya yang penuh. Untuk itu kita perlu bertekun ya, dengan tekun mengejar masuk ke dalam kerajaan kekal dengan kelimpahan. Puji Tuhan, kiranya melalui berita ini bagaimana kita menempuh kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja berada di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Puji Tuhan, kiranya melalui rangkaian berita ini boleh mendorong kita semakin bertumbuh sampai kepada perkembangan yang penuh, sehingga kita dan kaum beriman bersama-sama dengan kita boleh menyatakan diri Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.